Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi buat kalian yang bingung pilih smartphone sama laptop macam apa yang cocok dengan budget sama kebutuhan kalian. Mampir aja deh ke rekomentar.com. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu pilihan laptop yang super tipis tapi tetap powerful juga. Penasaran kayak gimana? Langsung aja deh. Gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk Asus ZenBook UM325S. Asus ZenBook, seri Ultrabook dari Asus yang unggulin bodi ultra tipis dan ultra ringan, tapi performanya tetap bisa diadu. Kali ini, kita pegang seri UM325S dengan ukuran layar 13 inci yang makin ringkas lagi nih, serta didukung prosesor AMD Ryzen 5000 series. Masih ditambah lagi dengan layar OLED yang tinggi akurasi warnanya. Jadi gimana pengalaman pakai laptop yang satu ini? Nah, ZenBook UM325S ini target penggunanya lebih ke profesional yang sering kerja mobile, jadi butuh perangkat yang enteng supaya bisa nyaman dipakai kerja di mana aja dan kapan aja. Tapi tetap perlu yang lumayan kenceng juga buat kerja sehari-hari. Seri laptop ini ada banyak nih variannya. Dan untuk unit yang kita tes ini, pakai prosesor AMD Ryzen 7 5800U dengan grafis AMD Radeon Integrated. Prosesor seri U ini emang fokusnya buat perangkat yang tipis, jadi gimana caranya buat kasih keseimbangan antara performa ke boot dengan hemat daya juga. Contohnya, Ryzen 7 5800U yang dipakai di laptop ini dengan 8 core 16 thread dan clocknya bisa sampai 4,4 GHz. Kenceng kan? Tapi klaimnya, baterainya bisa tahan sampai 16 jam untuk video playback. Di review kali ini, kita bakal buktiin nih klaim kenceng sama tahan lamanya. Bisa kayak gitu, karena prosesor AMD seri ini udah pakai teknologi 7 nanometer dan arsitektur Zen 3 yang dayanya bisa lebih efisien. Buat patokan awal, angka benchmarknya dari beberapa aplikasi aja udah tergolong tinggi untuk ukuran laptop non-gaming. Yang lebih keren, angka segitu didapat di laptop yang ukurannya cuma segini. Tebelnya nggak nyampe 14 mm, dan beratnya cuma sekitar 1,1 kg. Layarnya pun cuma 13,3 inci, jadi dimensinya bisa makin imut. Cocok nih buat yang sering kerja mobile. Kerja di coffee shop juga nggak malu-maluin, buat meeting sama klien juga kesannya profesional, dengan laptop yang didesain lebih elegan. Bodinya dari metal yang terkesan lebih kokoh dan premium, dan untuk pilihan warnanya ada pine gray yang abu-abu kayak yang kita pegang ini, serta ada lilac mist yang agak putih keunguan. Di cover layarnya cuma ada logo Asus yang agak ke kanan, bagian bawahnya juga polos dengan ada dua speaker. Nah, kalau dibuka kelihatan nih layar OLED 13,3 incinya. Bezelnya tergolong tipis di keempat sisinya dengan rasio layar mencapai 88%. Di atas layarnya ada kamera, dan di bawahnya ada tulisan Asus ZenBook. Layarnya ini menurut kita cakep banget. Pertama, pakai OLED yang kontras warnanya bisa lebih tinggi dibandingkan LCD biasa, serta dengan warna hitam yang bisa lebih pekat, karena bisa diatur nih nyalamatin pixel yang mana aja. Masih ditambah color gamut hingga 100% DCI-P3, dan udah patent validated. Spesifikasi layar kayak gini udah layak direkomendasiin buat graphic designer atau content creator yang perlu akurasi warna tinggi. Buat multimedia juga jelas mantep banget. Wajib lah diapresiasi buat nonton yang cakep-cakep. Buat buka laptopnya pun bisa pakai satu tangan aja, yang nunjukin kalau build quality-nya yang kelasnya lebih tinggi. Engselnya pun pakai teknologi ergolift yang bisa dibuka sampai 150 derajat dengan posisi keyboardnya yang keangkat bisa sampai 3 derajat. Bodi yang sedikit ngangkat kayak gini bisa bikin posisi ngetik jadi lebih nyaman dan ergonomis. Sekaligus ningkatin juga performa pendinginan, soalnya bisa lebih banyak aliran udaranya. Oh iya, di aplikasi My Asus juga ada settingan buat ngatur mode kipas yang dipakai. Ada yang performance, jadi kipas lebih kencang buat kinerja lebih tinggi. Ada mode whisper supaya kipasnya lebih senyap, serta mode standar buat di tengah-tengahnya. Kita coba benchmark lagi pakai Cinebench dengan ketiga mode. Ternyata bedanya signifikan, terutama buat multicore-nya. Oke, terus performanya kayak gimana? Dengan dukungan RAM 16GB dan SSD 1TB, angka benchmark yang jadi acuan awal tadi kurang lebih mencerminkan lah performa aslinya. Buat kerja standar kayak ngetik, browsing gitu-gitu jelas aman banget. Buat video call pakai Zoom gitu juga lancar aja, nggak ada hambatan. Untuk render editan video di Premiere Pro, kita tes buat video 2 menit dengan color grading. Kalau buat video 1080p, bisa selesai dalam 1 menit. Cuma kalau 4K jauh banget nih lebih lamanya. Tapi untuk target pengguna laptopnya, menurut kita segini udah lumayan kenceng,
apalagi untuk di 1080p-nya. Sementara untuk 3D, kita tes pakai Blender BMW, bisa render gambar BMW-nya dalam waktu di bawah 6 menit. Kemudian, kita coba tes gaming di mode performance buat tahu maksimalnya seberapa. Mungkin jangan expect tinggi-tinggi juga ya, secara grafisnya masih AMD Radeon Integrated, belum pakai discrete yang terpisah. Pertama, kita tes buat main CSGO, lancar, bisa dapat di 70-an FPS. Kemudian untuk PES 2021 juga masih aman banget dimainin stabil di 30-an FPS. Bukan yang kelihatan mulus banget, tapi udah bisa main secara lancar dan cukup nyaman juga. Berikutnya untuk game AAA, kayak Shadow of Tomb Raider. Kita cukup amazed sih, ternyata masih bisa dimainin. Jelas jangan maksa di grafik highest, di setting lowest aja, masih bisa dapat sekitar 25-30-an FPS. Ya secara gambar emang nggak menakjubkan, tapi kalau kalian nyari cerita dan gameplay, segini udah bisa dimainin tanpa banyak komplain. Lagi-lagi kalau inget ini laptop tipis, bukan gaming, dan nggak pakai GPU yang dedicated. Untuk temperaturnya pun juga terjaga, dan kipasnya juga nggak terlalu berisik. Titik paling panas ada di atas keyboard dekat layar, karena di situ letak buangan panasnya. Sementara keyboard dan palm rest-nya kerasa adem. Dari hasil tes kita, terbukti lah ya kalau AMD Ryzen 5000 series ini beneran cepat untuk kelasnya, terutama untuk laptop tipis non-gaming. Selanjutnya, untuk ketahanan baterai 67 Wh-nya. Kita tes di mode kipas standar dan brightness 50%. Untuk video call, rata-rata dalam 1 jam berkurang sekitar 15%. Kemudian kalau kita pakai buat kerja kayak ngetik sambil denger musik, ngurang sekitar 13% dalam 1 jam. Sementara kalau dipakai buat nonton YouTube atau Netflix, dalam sejam turun sekitar 13% juga. Kalau mau lebih hemat lagi, bisa turunin brightness-nya, mode kipas, dan mode baterainya. Kita tes buat muter video di setting rata kiri, dalam 1 jam cuma berkurang sekitar 9%. Kasarnya, kalau dari penuh, baterainya ini bisa lah tahan sampai 11 jam. Sementara buat ngisi dayanya, disediain charger 65 watt yang kecil juga dengan ujung port USB Type-C. Bobot chargernya cuma 200-an gram, jadi nggak beratin buat dibawa. Untuk kecepatannya, dari kosong banget, dalam 1 jam bisa keisi 65%, dan kalau mau penuh 100%, perlu 2 jam lebih dikit. Di aplikasi My Asus, juga kalian bisa tentuin, mau ngecasnya sampai penuh banget 100%, atau dibatasin sampai 80 atau 60% aja, biar baterainya bisa lebih awet dalam jangka panjang. Karena satu port USB Type-C-nya udah kepake buat ngecas, jadi makin keras sedikit aja nih portnya. Di sebelah kiri, cuma ada 2 port USB 3.2 Type-C, sama 1 port HDMI. Sementara di kanan, cuma ada 1 port USB 3.2 Type-A, dan micro SD reader. Udah. Asus juga sebenarnya ngasih dongle, buat LAN sama jack audio 3,5. Cuman artinya, berkurang lagi port yang bisa dipakai. Yang nggak kalah penting, keyboardnya yang full size dari ujung ke ujung, jadi ukuran touchnya masih tergolong nyaman, walaupun ukuran layarnya cuma 13 inci. Keyboardnya juga dilengkapi backlight putih, biar tetap bisa ngetik PW di kondisi minim cahaya. Nggak ada numpad fisik, tapi dipindah ke touchpad super lebarnya ini, yang bisa nyelamatin dengan sentuh pojok kanan atas touchpadnya. Ngebantu banget nih buat sobat Excel yang tiap hari ngolah angka. Cuma, yang menurut kita agak ganggu, material body dari metalnya ini bikin listrik statis suka bocor kalau sambil ngecas. Kalau di cover layar sih nggak masalah ya, soalnya jarang dipegang juga. Tapi ini sering kerasa juga deret-deret di atas keyboard, serta di palm rest. Walaupun di palm rest-nya tipis-tipis doang sih. Fitur pendukung lain, untuk OS udah termasuk Windows 10 Pro. Soal audionya, laptop ini didukung 2 speaker yang udah tersertifikasi Harman Kardon. Hasil keluaran speakernya ciamik, apalagi untuk clarity-nya. Walaupun bassnya nggak terlalu nampol sih. Kira-kira kayak gini lah hasil suara dari speakernya. Sementara untuk mic dan speakernya juga didukung AI noise cancelling buat ngurangin noise, misalnya bikin suara pas video call jadi lebih jelas. Ini hasil perekaman suara dengan AI noise cancellation yang kita nyalain. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Mungkin bakal berguna kalau misalnya buat video call atau ya untuk rekam biasa buat ngurangin noise di belakangnya. Sementara ini untuk perekaman suara kalau AI noise cancellation-nya kita matiin. Kira-kira kayak gini lah bedanya. Coba kalian bandingin aja sama sebelumnya, kira-kira mendingan yang mana? Kamera resolusi HD-nya ini juga mendukung Windows Hello, jadi bisa nih login pakai muka, lebih cepet dan lebih aman juga. Nggak ada penutup fisik buat kameranya,
tapi ada penutup secara software di tombol F10 ini. Nah, itu dia tadi Asus ZenBook UM325S. Dengan bodi tipis dan ringan kayak gini, menurut kita performanya nggak bisa dibilang sembarangan. Terlebih dengan prosesor AMD Ryzen 7 terbarunya, yang menurut kita saat ini jadi salah satu yang paling kenceng untuk laptop mainstream non-gaming. Terlebih dengan layar OLED-nya juga yang... Jadi gimana? Cocok nggak sih laptop ini buat kebutuhan kalian? Kalau misalnya masih mau pilih-pilih, mampir aja deh ke rekomentar.com. Kita bakal kasih rekomendasi yang paling pas buat kalian. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan adios.